I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Om Swastiastu. Halo teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Koma Juli Ardiani dengan NIM 211031084 dari kelas PGSD 3E, Stah Negeri Empu Kuta Singaraja. Baik, kali ini saya akan membahas materi tentang ekosistem laut. Untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkap, mari simak video berikut ini. Baik teman-teman, di sini saya membuat alat peraga tentang ekosistem laut yang terbuat dari kardus. Bahan-bahannya yaitu yang pertama kardus bekas, yang kedua hiasan rumput, yang ketiga kertas manila, yang keempat gunting, yang kelima benang, yang keenam double folio, dan yang terakhir perinan gambar binatang laut. Pertama-tama ambil kardus bekas, lalu potong bagian yang tidak diperlukan. Setelah itu, lalu tempelkan background laut. Di sini saya menggunakan perinan gambar, dan untuk samping kanan, kiri, dan bawah menggunakan kertas manila berwarna biru agar kelihatan seperti laut. Langkah selanjutnya, lalu potong perinan ikan seperti ikan cupang, hiu, gurita, dan lain sebagainya agar terlihat lebih rapi dan lebih menarik. Setelah itu, lalu gantung semua ikan tersebut menggunakan benang agar terlihat seperti mengapung. Langkah terakhir yaitu menghias alat peraga dengan menggunakan rumput dan karang. Nah, ini dia alat peraga yang telah saya buat, yaitu tentang ekosistem laut. Sebelumnya, ekosistem laut adalah kehidupan di laut yang mencakup unsur biotik maupun abiotik. Intinya, semua yang terdapat dalam laut termasuk ke dalam ekosistem laut. Unsur biotik yaitu contohnya seperti semua jenis ikan, karang, dan lain sebagainya. Di sini saya membuat beberapa jenis contoh unsur biotik, yaitu ikan hias, hiu, lumba-lumba, gurita, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur abiotik seperti air, cahaya matahari, pasir, batu, dan lain sebagainya. Ekosistem air laut terjadi karena adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di wilayah lautan. Ekosistem ini harus dijaga kelestariannya karena memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, seperti sumber bahan makanan, budidaya ikan, budidaya rumput laut, maupun wisata di bawah laut. Jenis-jenis ekosistem air laut yaitu yang pertama yaitu ekosistem estuari. Ekosistem estuari merupakan pesisir semi tertutup dengan badan air mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka, dan kadar air laut terlarut dalam air tawar dari sungai. Ekosistem estuari merupakan suatu komponen ekosistem pesisir yang dikenal sangat produktif dan paling mudah terganggu oleh tekanan lingkungan yang diakibatkan kegiatan manusia maupun oleh proses-proses alamiah. Yang kedua yaitu ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam berada pada kedalaman laut yang tidak mendapatkan cahaya matahari dan mengandung lebih sedikit oksigen seperti palung laut. Yang dalamnya ekosistem ini, matahari tidak dapat masuk menyebabkan lautnya gelap dan juga dingin. Dalam ekosistem laut dalam, dapat beberapa spesies ikan yang dapat hidup dalam tekanan tinggi, seperti raja herring, anglerfish, dan lain-lain. Tidak hanya ikan, dapat ditemukan cumi-cumi, gurita, bintang laut, kerang, dan tiram. Ekosistem pantai batu terbentuk dari bongkahan-bongkahan batu granit yang besar atau berupa batuan padas yang terbentuk dari proses konglomerasi atau berkumpul dan menyatunya antara batu-batu kecil atau kerikil dengan tanah liat dan kapur.
Ekosistem ini dapat dijumpai di wilayah pesisir berbukit yang berdinding batu mulai dari sepanjang pantai barat yaitu Sumatera, pantai selatan yaitu Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai pantai selatan yaitu Maluku. Ekosistem pantai berpasir. Ekosistem pantai pasir merupakan zona litoral yang terkena ombak terus-menerus dan terpaan cahaya matahari selama 12 jam. Pantai berpasir terbentuk dari bebatuan dan karang yang hancur karena hantaman air laut lalu terseret oleh gelombang menuju tepi laut dan membentuk pantai berpasir. Selain itu, pasir juga dibawa oleh aliran sungai yang mengalir ke tepi laut. Yang terakhir yaitu ekosistem Tamburu Karang, dapat ditemui di perairan jernih. Tamburu karang terbentuk sebagai hasil dari kegiatan berbagai hewan laut seperti kerang, siput, cacing, dan lain sebagainya. Ciri-ciri ekosistem laut yaitu yang pertama, mempunyai variasi suhu, yaitu perbedaan suhu antara bagian permukaan laut dengan bagian dalam atau kedalaman air laut. Yang kedua, memiliki tingkat salinitas yang tinggi, yaitu makin mendekati garis khatulistiwa, maka salinitas makin tinggi. Yang ketiga, tidak terlalu dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.